Di sini perkenalkan, nama saya Toniman. Kali ini saya dapat tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Mahmud. Kali ini diberi tugas suatu praktek mata kuliah analisis materi pendidikan agama Islam. Yang kali ini akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11. Sebelum pelajaran kita mulai, agar pertemuan kita mendapat berkah dari Allah SWT, marilah kita baca doa, yaitu pada surat Al-Insyirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Mari kita absen dulu. Jadi yang saya panggil nanti jawab hadir, yang laki-laki yang berumah jawab hadiroh, namun harus ditambah dengan bacaan hadis beserta artinya. Yang pertama saya panggil Dimas Ferdiansyah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jazilatul Sa'diyah. Selanjutnya Muhammad Rizki. Hadir an-nadhafatu minal iman, dan sebagian dari Allah. Selanjutnya Muhammad Robi'i. Ya, yo hadir. Sakit ya? Oke, hadir sakit. Reta Maya Maulita. Hadiro, anjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Setia Putri. Hadiro, innamal a'malu binniyat, segala pekerjaan tergantung niatnya. Silvi. Hadiro, undur mangkila walatang undur mangkila. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Taulila Zikriya. Hadiro, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Oke, anak-anak, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang birrul walidaini. Birrul walidaini adalah maksudnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kan sudah pasti kita semua yang hadir ini adalah punya kedua orang tua, meskipun ada yang meninggal salah satu, bahkan ada yang yatim. Namun di sini birrul walidaini adalah yang berarti berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidaini di sini dikonsepkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang melahirkan kita atau ayah dan ibu. Jadi orang yang disebut walidaininya di sini konsepnya nomor 1, orang yang melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua adalah orang yang mengajari kita ilmu pengetahuan, orang yang mengajari kita pendidikan, ilmu agama, ilmu umum, itu bisa juga dengan sebut guru rohani. Ini juga dikategorikan sebagai orang tua rohani. Yang ketiga yaitu dikategorikan orang tua, yaitu orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu disebut dengan mertua. Jadi kedudukan mertua kalau bersama orang tua itu sama. Jadi yang perempuan menyentuh mertua itu tidak batal, karena kedudukannya sama seperti orang tua sendiri. Jadi sebenarnya saya salaman sama mertua perempuan saya, nah itu nggak batal butuhnya, sebab kedudukannya adalah
walidaini, orang tua. Terus banyak kejadian yang sering kita saksikan di sekitar kita, bahwa kita sering menyaksikan orang sukses itu karena berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, sehingga anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Begitu juga sebaliknya, banyak sering kita lihat di sekitar kita orang-orang yang hidupnya itu sengsara, masih kerja nggak suge-suge, orangnya nggak sukses-sukses, itu karena durhaka kepada orang tua. Jadi di sini birrul walidaini maksudnya kita harus menghormati. Harus menghormati bukan maksudnya hormat Pak Bu, hormat, itu bukan. Tapi mentaati perintahnya apapun itu harus dikerjakan. Sebatas perintah baik. Yuk, ayo nyapu, harus segera laksanakan perintahnya, dan boleh sapu gitu. Itu mentaati perintahnya. Tapi kalau perintahnya itu di segi kemaksiatan, yuk, dan sampai dijalankan kata Mas Robi, itu dilakukan, dikerjakan apa ditinggalkan? Ditinggalkan, nggak boleh manut. Sebab itu maksiat. Yang harus kita kerjakan, yang harus kita patuhi adalah ketika perintah kebaikan. Kalau ada contoh begini, yuk jemput lombok memberikan, tanduran itu apa mak? Itu tanduran itu kulani bumi, itu nggak bisa duit, itu kulani bumi. Nah itu nggak boleh dihitung, nggak boleh dipatuhi, karena itu mencuri adalah dosa, maka harus kita hindari. Dalam birrul walidaini di sini ada beberapa firman Allah, di antaranya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Coba dibaca Mbak Silvi. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bagus. Selanjutnya yang laki-laki disambung Munir ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lama jana'al kulli minar rahmati wa rabbir rahmati rabbana bifadlih. Dan terima kasih. Artinya jazilah ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membuka keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. bagus. Selanjutnya arti ayat 24 Asliski. Dan rendahkanlah ayat 24. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, dan juga sayang dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sudah. Cut. Dari Quran surat Al-Isra barusan yang telah dibacakan tadi itu memberi penjelasan kepada kita semua,
Yang pertama, isi dari penjelasan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 adalah yang pertama memberikan pesan. Memberikan pesan. Jadi inti dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 adalah satu, memberikan pesan. Bagaimana pesannya? Yaitu pesannya tentang pendidikan yang berkarakter. Maksud dari pendidikan yang berkarakter adalah kekuatan yang mempunyai persamaan kata berupa sopan santun, akhlak, moral, budi pekerti, dan adab. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 memberikan pesan bahwa kita harus mempunyai karakter yang bermoral, berupa sopan santun kepada orang tua, yang urutan yang pertama tadi, kepada guru yang telah membimbing, membina kita, mendidik kita. Yang ketiga, kepada mertua, calon mertua kita. Itu isi pesan yang pertama adalah penjelasan dari Al-Isra ayat 23-24, yaitu memberikan pesan. Yang kedua yaitu berisi sebuah Perintahnya apa? Perintahnya adalah ditujukan kepada seluruh manusia agar menyembah dan mengabdi kepada Allah semata. Jadi intinya yang pertama yaitu isi pesan kita harus berkarakter sopan santun. Yang kedua, penjelasan dari surat Al-Isra tersebut yaitu isi perintah agar kita selalu menyembah Allah. Jadi gak usah lihat pohon akar kita sembah, lihat ogoh-ogoh kok keluar asap dari telinganya metu asap, hidungnya metu darah, kok ogoh-ogoh kok metu gede nih, ampun disembah-sembah, itu nggak boleh. Itu disebut musyrik. Itu jadi isi dari penjelasan surat tersebut adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menduakan, harus tetap satu kepada Allah. Apapun keadaan kita harus tetap ingat kepada Allah. Berarti masih susah eling Allah, punya eling Allah. Susah kita tetap sholat, kita tetap tahajud, kita tetap mengaji. Waktu kita bahagia pun juga tetap ingat kepada Allah. Jadi orang lain yang susah, kena masalah, kena hujan, sembahyang tahajud, hajat, bukan biasa mana. Tapi kena cobaan baru sembahyang begini, berdoa, nangis-nangis, itu cobaan. Tapi kalau tidak ada cobaan, banyak nikmat, banyak anugerah yang kita rasakan, ada duit, baju baru-baru, cewek anyar, cowok baru juga. Itu apa lali lupa pada Allah. Itu nggak boleh. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita harus tetap ingat kepada Allah. Itu isi dari penjelasan Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang kedua, menerangkan tentang ihsan. Yang ketiga, menerangkan tentang ihsan. Tentang ihsan. Ihsan artinya adalah berbuat baik. Jadi dalam surah tersebut kita dapat perintah dari Allah yaitu harus berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana caranya? Ya kita harus berbuat baik semampu kita, sewajar kita, serta memenuhi keperluan mereka yang patut dan wajar menurut kemampuan kita sebagai anak. Orang tua jalur tuh cuma sepupi anyar. Kita kan nggak mampu, ya bilang nggak mampu. Masa kita diewangi mencuri, merampok, nggak boleh. Jadi kita patuh kepada orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua harus sewajarnya dan harus menurut kemampuan anak tersebut. Jadi anak ini kayak seperti tadi, kayak aku nang ibu, ini ada uang 20.000, ya, mampu kan 20.000, jadi kasih. Nah, jadi ketika itu bensin, ketemu ibu asli itu ada uang 20.000 buat beli uyah kan 20.000 dapat banyak.
Lah imam itu kan gak boleh ya. Tuh, jadi harus memenuhi kebutuhan orang tua harus semampunya. Perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Sikap dan perbuatan yang dapat diamalkan sebagai pemahaman dan pengamalan surat Al-Isra sebagai berikut. Yang pertama, Rizky dapat dibaca. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan Dia dengan makhluknya. Yang kedua, Dimas. Membiasakan diri berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Robi. Melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor kepada kedua orang tua. 4, Saiful. Senantiasa bersikap baik kepada kedua orang tua serta bertakabur ramah kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan mengagumkan. Yang nomor 5, Munir. Senantiasa mendoakan orang tua sebagai wujud rasa syukur seorang anak. Oke, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5 adalah sikap dan perbuatan yang diamalkan sebagai pemahaman dan pengamalan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Selanjutnya, sikap dan perbuatan yang dapat diamalkan sebagai pemahaman dan pengamalan surat Luqman ayat 13 sampai 17 sebagai berikut. Nada. Berusaha sekuat tenaga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan makhluknya. 2, Tauhid. Mengedepankan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kesusahan dan kelemahan, melahirkan, mengasuh dan mendidik kita sebagai bentuk terima kasih kepada mereka. 3, Nadia. Berperilaku dengan sopan santun dan patuh pada orang tua, karena kita untuk maksiat kepada Allah dan menyebutkannya. 4, Jilwi. Senantiasa mengerjakan kebaikan, sebab apapun perbuatan kita, baik maupun buruk, pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Putri. 5. Istiqomah dan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dengan sabar ajizian. Jadi itu pemahaman dari firman-firman Allah yang terdiri dari surat Al-Isra dan surat Al-Luqman. Berikutnya, sikap dan perbuatan yang dapat diwujudkan sebagai pemahaman dan pengamalan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Rizky? Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup, dan selalu mendoakan mereka ketika sudah diambil. Dimas, yang kedua. Selalu berbakti pada orang tua karena mereka adalah diri Allah sekarang paling bermanfaat. Sudah, oke. Jadi itu yang wajib kita lakukan kepada kedua orang tua. Coba yang perempuan sebutkan kewajiban kepada orang tua 5 saja. Siapapun boleh jawab. Menghormati. Menghormati yang pertama. Putri. Menyayangi. Yang ketiga, menghormati, menyayangi. Oke. Taat kepada orang tua. Orang tua. Ayo, boleh salah, nggak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua? Melakukan segala perintahnya yang dalam kebaikan. Yang terakhir, satu. Yang terakhir, apa? Oke. Coba nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Bayangno, kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Jazilah, kira-kira apa? Sampai bayangno, apa sekali tak lakoni? Apa yang saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan kepada orang tua?
sopan dan santun. Jadi itu yang harus dilakukan kepada kedua orang tua. Ini yang harus dilakukan. Sekarang yang laki-laki yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua, 5 saja. Membentak orang tua nggak boleh. Membantah juga nggak boleh. Berkata nggak boleh juga. Saya dulu. Meremehkan orang tua juga nggak boleh. Ayo, satu lagi yang nggak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Menghina, ngenyek nggak boleh. Oke, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan kepada walidaini atau kepada kedua orang tua. Selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga berkewajiban bersifat hormat dan taat kepada guru di sekolah. Karena jasa guru sangat besar bagi peserta didik dan masyarakat, bahkan bagi perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi cerdas dan terdidik tanpa bimbingan seorang guru. Selain itu, peranan guru tidak hanya memberikan pengajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, melainkan juga bertugas mendidik mereka supaya menjadi insan yang baik jasmani dan rohani. Dengan demikian, dari seorang guru kelak diharapkan supaya mereka menjadi warga negara yang baik, berbudi pekerti, cinta kepada tanah air dan negaranya. Guru di sekolah merupakan orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik siswa-siswanya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhai Allah. Wajib hukumnya bagi insan yang mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula menaati perintah ke para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi selain kita patuh kepada orang tua, kita harus patuh juga kepada guru. Karena guru itu jasanya itu tak terbatas, jasanya wakil. Jadi karena kita dibimbing oleh guru mulai dari dunianya sampai akhiratnya, maka tugas seorang anak didik, seorang murid kepada guru yaitu harus bersikap baik. Di antaranya harus patuh segala perintahnya, selagi perintah itu termasuk tidak melanggar syariat agama. Contoh, dan itu kedua cewek cowok itu coba berciuman, nah itu kan nggak boleh, itu melanggar syariat. Boleh dikatakan, tapi kalau seperti contohnya, ayo itu lantainya kok kotor, ayo cepat sapu, sampah-sampah diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Itu tidak boleh ngomong-ngomong, wegat, harus cepat diambil. Itu sebagai sikap kita kepada seorang guru, karena guru adalah orang tua yang kedua. Para anak-anakku, jadi cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga meskipun cuma sedikit, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya apabila ada kesalahan, baik itu dari tingkah laku maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, namun sebelum pembelajaran pada siang hari ini ditutup, mari kita tutup dengan doa, yaitu pada surat Al-Asr. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.